Oke, baik, masih tetap bersama Bapak Yusuf Sinaga dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini 8 September 2020 ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kita langsung aja ke contoh soal nomor 1 tentang pembahasan soal cerita terkait dengan program linear. Di sini kita akan memodelkan soal nomor 1 ini ke dalam model matematika ya. Langsung saja soalnya. Soal LKS 5 halaman 72 nomor 1. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Untuk membuat barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah. Penyelesaian yang pertama adalah data kita akan sajikan dalam bentuk tabel berikut ya. Kolom-kolom ada 4 kolom dan ada 4 baris ini. Ya, kolom mesin 1, 2 dan pemisalan tipe barang A, tipe barang B dan banyak jam kerja sehari. Yang pertama kita lihat dari tipe barang A itu dibuat dengan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2, berarti ini A42. Yang untuk tipe B, barang tipe B dibuat dengan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2, berarti 53. Setiap hari masing-masing mesin tidak lebih dari 15 jam, 15. Jika setiap hari dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, berarti tipe A itu X, tipe B itu adalah Y. Ya, maka kita buat model matematika untuk mesin pertama 4 kali X ditambah 5 kali Y lebih kecil sama dengan 15 karena tidak lebih dari ya. Tidak lebih dari 15 jam, tidak lebih berarti kecil sama dengan. Untuk mesin kedua 2X, ini 2X 3Y tambah 3Y tidak lebih dari 15 jam, berarti lebih kecil sama dengan 15 juga. Syarat benda nyata berarti tidak boleh negatif ya. Jadi X itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Y-nya juga adalah benda nyata. Y lebih besar sama dengan 0. Ya, maka dari sini kalau kita lihat pilihannya ya, pilihannya dari halaman 72 ini model matematika mana yang tepat? A 4X tambah 2Y. Oke, kita tarik 4X tambah 5Y lalu 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. X besar 0, Y besar 0, berarti pilihan B yang benar ya. Pilihan B. Baik, kita lanjut dengan contoh soal nomor 2 dari LKS 5 halaman 73 nomor 4 ya. Soalnya adalah seorang pedagang buah setiap harinya menyediakan uang Rp330.000 untuk membeli jeruk dengan harga Rp2.500 per kilogram dan mangga Rp3.000 per kilogram untuk dijual. Jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga. Jika banyak jeruk yang dibeli dinyatakan dengan X, sedangkan banyak mangga yang dibeli dinyatakan dengan Y, maka sistem pertidaksamaannya adalah ya. Di sini kita harus membuat pemisalan. Yang pertama kita misalkan ya, misalkan yang pertama jeruk ya, jeruk itu sama dengan X dan mangga
sama dengan Y. Kemudian masalah penggunaan modal ya, masalah penggunaan modal. Di sini tadi dinyatakan dengan 330.000 rupiah itu untuk membeli 2.500 jeruk per kilogram ya. Jadi kita kalikan aja 2.500 jeruk tadi X ya, ditambah dengan membeli mangga tadi harganya 3.000 per kilogram. Jadi 3.000 kali itu tidak lebih dari ya, tidak boleh lebih dari, berarti lebih kecil sama dengan 330.000 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bagi, kita kecilkan ini bagi berapa ya, 25 bagi 5 bisa ya, tambah nolnya 2, 500 bagi 500 ini, jadi hasilnya adalah 5 ya, 5x ini bagi 500 dapat 6 ya, 6y ini habis bagi 500 habis ya, 660 ya. Oke. Lalu selanjutnya masalah yang pertama tadi masalah modal, yang kedua itu masalah jumlah buah ya, jumlah buahnya tadi ada aturannya, yaitu jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga. Artinya di situ X lebih besar sama dengan 3Y gitu ya. Oke, tetap di sini barang nyata ya. Yang permasalahan berikutnya adalah barang nyata. Kalau barang nyata ini berarti tidak boleh negatif ya. Barang nyata itu tidak boleh negatif. Berarti dituliskan dia adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ya, jadi kalau kita tuliskan ini adalah apanya, jadi apa namanya tadi, sistem pertidaksamaan ya, nanti sistem SPT LDV ya, linear dua variabel. SPT LDV nya adalah yang pertama 5x tambah 6y lebih kecil sama dengan 660, x lebih besar sama dengan 3y, dan x besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ini kita lihat di pilihannya halaman 73 tadi ya, 73 nomor 4 ini pilihannya, 5x tambah 6y lebih kecil 660. Udah jelas di sini C, D, E salah ya. A, B, E benar. Baru X lebih besar. Oke. Jadi B yang benar ya. Oke. Ini B yang benar. Baik, selanjutnya kita buat lagi dari itu soal LKS 6 nomor 1 ya. Ini LKS 6 nomor 1.
Kita lihat langsung saja. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 TPA, 20 soal TPA dan TPB. Soal TPA harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 15 soal. Sedangkan soal TPB harus dikerjakan paling sedikit 5 soal dan tidak lebih dari 15 soal. Jawaban benar soal TPA diberikan skor 4 dan jawaban benar soal TPB diberikan skor 6. Jika Amir salah seorang peserta tes tersebut, maka skor maksimum yang dapat dicapai Amir adalah yang pertama kita buat dulu langkah-langkah yang pertama, yaitu membuat pemisalan ya. Kita misalkan yang pertama adalah misal soal ya, soal A, tipe A. Soal A itu adalah X dan soal B itu adalah Y, gitu ya. Maka kita dapat melihat model matematika dari tipe soal 20 soal ya jumlahnya. Berarti itu bisa kita katakan model matematikanya yang pertama, model matematika yang pertama, masalah soal ini jumlahnya ya, jadi X ditambah Y itu sama dengan 20 ya. Lalu masalah jumlah soal A, soal A itu dikerjakan sedikit 3 dan tidak lebih dari 12, berarti diantara 3 dengan 12 gitu ya. Soal tipe A, jumlah tipe A, jumlah soal A itu kita katakanlah X lebih besar dari 3 atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan 12. Di sini soal TPB harus dikerjakan paling sedikit 5 soal dan tidak lebih dari 15. Berarti jumlah soal B atau Y itu lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 15. Oke, lalu berikutnya kita mau menggambar di HP-nya ya. Gambar di HP. Soal berikutnya adalah menggambar di HP. Ya. Untuk persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 20. Maka untuk X sama dengan 0, didapat Y sama dengan 20 ya. Maka dapatlah titiknya 0,20. Lalu untuk sebaliknya, Y-nya kita misalkan 0, maka dapat X-nya adalah 20 juga. Maka dapatlah titiknya 20,0. Untuk interval ini X lebih besar
X lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 12, maka di sini nilai X sama dengan 3 dan nilai Y-nya, nilai X dan nilai X-nya ada 2 ya, 3 sama dengan 12 juga. Lalu untuk Y yang lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 15, kita dapat nilai Y-nya sama dengan 5, satu lagi Y-nya sama dengan 15. Oke, dari sini ya, dari tanda persamaannya. Lalu kita lihat di sini untuk X tambah Y sama dengan 0, sama dengan 20, X tambah Y itu tidak diarsir karena persamaan. Yang diarsir itu adalah pertidaksamaannya. Jadi ini bukan pertidaksamaan, jadi tidak diarsir. Ya. Kemudian kita gambarkanlah dulu garisnya. Ya, kita gambar di sini seperti biasa gambarnya. Sumbu X dulu. Sumbu Y di sini 0. Ya, kalau kita katakan tadi di sini sumbu X, sini sumbu Y. Oke, yang pertama kita gambar sini tadi, yang X tambah Y 20, berarti kalau di sini 20 kan 0,20, di sini juga 20, 20,0. Maka inilah garis yang pertama, X tambah Y. Sama dengan 20. Lalu kita katakan tadi di sini 3 dengan 12 X-nya. Ini 3. Ini 12. Lalu Y-nya itu 5 dengan 15 ya. Kita di sini. Dengan 15 ya. Kita di sini. Iya. Jadi inilah yang kita katakan X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 12. Ini garis Y sama dengan 15 tadi ya. Ini garis Y sama dengan 5. Oke. Jadi kita lanjutkan dengan mengarsir. Tadi kita Bapak katakan garis ini, garis apa tadi namanya ini, Y, X tambah Y, garis X tambah Y, X tambah Y sama dengan 20 ini tidak diarsir. Tapi kalau pertidaksamaan ini diarsir, kita arsir berlawanan ya. Kalau X lebih besar sama dengan, lebih besar 3, biasanya diarsirkan ke sini. Ini kita arsir berlawanan, berarti ke daerah DHP-nya ke kanan, tapi kita arsir ke kiri. Ini ya. Ke kirinya kita arsir.
Lalu ini lebih kecil sama dengan 12. Lebih kecil berarti harusnya kan ke kiri, tapi kita harus berlawanan ke kanan, supaya nanti daerah di HP-nya adalah yang bersih begitu. Lalu Y-nya ini lebih besar dari 5, harusnya kan ke atas, tapi kita arsir ke bawah, berlawanan. Sehingga nanti daerah yang bersih adalah DHP-nya. Lebih kecil dari 15, harusnya ke atas, ke bawah ya. Ini kita arsir ke atas supaya nampak dia yang bersih nanti menjadi daerah DHP-nya. Kita arsir berlawanan gitu caranya ya. Baik, sini udah jelas. Inilah DHP-nya, kan daerah yang bersih dan DHP. Di sini ada titik, ya, ada titik di sini, titik potong antara grafik dengan, di sinilah yang kena DHP ya. Nah, ini kita katakanlah titik A, ini titik B. Sekarang kita mau mencari nilai titik A dan titik B. Ya. Titik A kalau kita perhatikan di sini titik A adalah perpotongan garis antara ya pojok A antara garis X tambah Y sama dengan 20 dengan ini Y sama dengan 15 dan Y sama dengan 15.